Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan kembali membaca syarah al-manzumah al-mimiyah, yang mana manzumah ini ditulis oleh Syekh Hafidh bin Ahmad al-Hakami dan disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhahumallahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan bait yang ke-29. Qala an-nadhim rahimahullah: al-ilmu mizanu syar'illahi haitsu bihi qiwamuhu wa bidunil ilmi lam yaqumi. Ilmu adalah timbangan syariat Allah, yang mana dengan ilmu syariat Allah tegak, dan tanpa ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan tegak. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala mengatakan, ay bil ilmi yuzanu syar'u, dengan ilmu syariat ditimbang. Jadi perkara syariat ditimbang dengan ilmu. Perkara syariat tidak bisa ditimbang dengan selain ilmu, yaitu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Syariat tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur, tidak bisa ditentukan dengan perasaan, begitu juga dengan orang banyak, tidak juga bisa dengan yang lainnya. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala hanya bisa ditimbang, hanya bisa diukur dan ditentukan oleh ilmu. Maka yang menentukan apakah ini syariat Allah atau bukan adalah ilmu, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Wa yu'raful halal wal haram, dan dengan ilmu bisa diketahui yang halal dan yang haram. Wa bihi tumayyazul ahkam, dan dengan ilmu hukum-hukum bisa dibedakan. Hanya dengan ilmu kita bisa membedakan hukum-hukum, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh. Semua harus dengan ilmu. Tidak bisa berdasarkan perasaan kita, tidak bisa berdasarkan akal kita, atau berdasarkan banyaknya orang. Tidak. Tapi hukum-hukum bisa dibedakan dengan ilmu. Hukum yang satu bisa dibedakan dengan yang lain dengan ilmu. Wa yu'raful haqqu minal batil, dan dengan ilmu bisa diketahui yang hak dari yang batil. Wal huda minad dalal, dan juga dengan ilmu bisa diketahui mana petunjuk dan mana kesesatan. Ini semuanya bisa dibedakan dengan ilmu. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul kulla yawmin ba'da salati subhi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari setelah sholat subuh beliau mengucapkan sebuah doa. Ya, sepantasnya bagi setiap mukmin, terlebih lagi seorang penuntut ilmu, untuk mengucapkan doa ini setiap setelah sholat subuh atau setiap pagi, sebagai bagian dari zikir pagi. Ya. Dan aib apabila kita termasuk orang yang berilmu, tapi doa-doa yang seperti ini kita tinggalkan, tidak kita ucapkan. Hendaknya kita jaga dan kita amalkan sebagaimana yang disebutkan di sini. Nabi SAW setiap hari setelah sholat subuh mengucapkan doa ini, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan saliha wa fi riwayatin mutaqabbala. Arti doa ini sangat agung. Nabi SAW memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepada ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, dan rizki yang baik. Wa amalan salihan, amal salih. Dan riwayat yang lain disebutkan amal yang diterima. Jadi di dalam doa yang agung ini Nabi SAW meminta 3 perkara penting yang dibutuhkan oleh setiap mukmin. Dan yang pertama Nabi SAW minta adalah ilmu. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah,
فبدأ بالعلم النافع لأنه الميزان الذي به يميز الإنسان بين الرزق الطيب والخبيث وبين العمل الصالح والطالح. Di sini Nabi SAW memulai doanya dengan meminta ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah timbangan, pengukur yang dengannya seorang manusia atau seorang bisa membedakan antara rezeki yang baik dengan rezeki yang buruk. Antara rezeki yang halal dengan haram hanya bisa dibedakan dengan ilmu. Begitu juga hanya dengan ilmu bisa dibedakan amal soleh dengan amal yang tidak soleh. Amma idza lam yakun ma'al insani ilmun nafi'un fakaifa yumayyizu bainal halal wal haram wat tayyib wal khabith. Kalau tanpa ilmu, bagaimana seseorang bisa membedakan yang halal dan yang haram, dan bagaimana dia bisa membedakan yang baik dengan yang buruk? Jika seseorang tidak memiliki ilmu, dengan apa dia bisa bedakan yang halal dan haram, yang baik dan yang buruk? Makanya kita lihat kebanyakan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, kebanyakan sebabnya adalah karena tidak memiliki ilmu. Kebanyakan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, sebab utamanya adalah tidak memiliki ilmu, karena dia tidak bisa membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang buruk. Memang ada beberapa perkara yang bisa kita bedakan dengan akal kita, dengan fitrah kita. Tapi banyak sekali perkara-perkara dalam agama ini yang tidak bisa kita mengandalkan akal atau perasaan untuk membedakannya. Terkadang apa yang kita pahami berbeda yang dipahami dengan berbeda dengan yang diinginkan oleh syariat. Dan itu banyak. Ya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW betapa sering beliau bertanya kepada para sahabat tentang sesuatu, kemudian para sahabat menjawab dengan jawaban yang berbeda dengan yang diinginkan oleh syariat. Itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan ilmu untuk bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Tidak semua yang dikatakan baik oleh semua orang itu halal menurut syariat. Atau tidak semua yang menurut kita baik, menurut akal, menurut perasaan kita, lantas itu menjadi baik menurut syariat. Sehingga disinilah kita membutuhkan ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, memang kita memiliki akal. Kita diberikan oleh Allah fitrah. Tapi itu tidak cukup. Beliau mengibaratkan seperti orang yang memiliki mata sehat. Tanpa ada cahaya, maka dia tidak bisa melihat benda yang ada di hadapannya. Begitu juga dengan hati kita. Begitu juga dengan akal kita. Tanpa ada cahaya ilmu, maka kita tidak bisa mengetahui yang di hadapan kita ini halal atau haram, baik atau buruk. Kemudian Syekh mengatakan, walihada min latifi ma yudhkar anna Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani sahibu Abi Hanifah rahimahumallah qala lahu nafarun alif lana kitaban fi zuhdi. Dan di antara cerita yang menarik adalah yang disebutkan tentang Muhammad bin Hasan bin al-Hasan al-Shaybani, muridnya Imam Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala. Ini ada yang menarik dari cerita beliau ketika beliau ditanya oleh seorang atau diminta oleh seorang, alif lana kitaban fi zuhdi. Tolong tuliskan kami kitab tentang zuhud. Ya. Beliau diminta oleh seseorang untuk menulis kitab tentang zuhud. Lalu Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani rahimahullah mengatakan, qad allaftu kitaban fil buyu. Aku telah menulis kitab tentang jual beli. Aku telah menulis tentang kitab jual beli. Di sini perhatikan. Beliau diminta untuk menulis tentang zuhud, tapi beliau menjawab dan mengatakan, saya telah menulis tentang jual beli. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, yaqsidu idza aradta an takuna zahidan wari'an ta'allam al-buyu'a wa'rif ahkamaha wa mayyiz baina ma ahallahu Allah wa ma harramah. Maksud beliau di sini adalah, jika engkau ingin menjadi orang yang zuhud, orang yang wara', maka pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Kenali hukum-hukum tentang jual beli. Bedakan
apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah. Amma man yashtari wa yabi'u wa la yas'alu wa la yata'allam min aina lahu al-wara'. Adapun orang yang melakukan jual beli tanpa dia bertanya mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang halal dan mana yang haram, dan tanpa dia belajar, dari mana dia bisa wara'? Wa mata yakunu wari'an man la ilma lahu. Kapan orang bisa menjadi wara' kalau dia tidak memiliki ilmu? Kapan orang yang tidak memiliki ilmu bisa menjadi wara'? Wala fikha lahu fi dinillah azza wa jalla. Dan dia tidak memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena untuk menjadi orang zuhud, untuk menjadi orang wara', membutuhkan ilmu. Jangan sampai dia zuhud tapi melakukan apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu bisa terjadi ketika seorang tidak memiliki ilmu tentang apa yang dia lakukan. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah menunjukkan betapa agungnya ilmu dan betapa pentingnya ilmu bagi seorang muslim agar dia bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa amalkan, dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.